kali ini yang vlog 11 kita sekarang ada di Kota Malang dan teman-teman bakal kebawa ke area yang ini ya, udah legend banget ya, itu namanya area Kayu Tangan. Jadi Kayu Tangan ini sebenarnya adalah nama jalan ya. Ini ceritanya di zaman dulu itu ada penunjuk jalan yang bentuknya tangan dan itu terbuat dari kayu. Nah makanya itu di area ini disebut Kayu Tangan ya, walaupun sebenarnya ini area Jalan Basuki Rahmat ya kalau di Kota Malang ya. Nah ini Kayu Tangan ini memanjang dari mulai alun-alun Kota Malang ya, alun-alun Kota Malang sampai nanti di pertigaan PLN Kota Malang. Di situ sepanjang itu jalan Kayu Tangan ini area Kayu Tangan ini udah dipermak ya, udah dirias demikian rupa. Jadi bentuknya lagi penampakannya jalan Kayu Tangan ini kece banget ya, kayak mungkin mirip-mirip kayak Malioboro gitu ya, di konsepnya mau dibikin seperti itu. Dan dulunya di sini juga jalan dua arah ya, tepat di jalan ini tuh depan Gramedia ini jalan dua arah, tapi sekarang dijadikan satu arah, jadi lebih lebar ya, space-nya lebih lebar dan nggak macet ya, jadi mengurangi kemacetan. Nah di sini kita lihat ada box telepon yang sama persis dengan yang aku temuin waktu di Kota Lama Semarang ya. Untuk teman-teman yang belum lihat videonya bisa lihat, klik di atas ini video ketika aku explore di Kota Lama Semarang. Itu ada box telepon seperti ini dan itu adalah charging station ya, jadi bisa buat ngecas HP kita di situ. Nah selain juga bisa buat foto-foto selfie ya. Nah kalau teman-teman lihat di sebelah kiri jalan ini ada toko Un ya, toko es krim Un. Toko es krim Un itu adalah toko es krim yang legend sejak zaman Belanda ya. Sejak zaman penjajahan Belanda itu udah buka toko ini ya. Toko es krim Un, tulisannya Oen ya, toko es krim Oen. Nah di depannya tadi, seberangnya tadi ada Sarinah, kemudian ada McD, dan itu semuanya legend ya. Sarinah itu juga mall legend kan di Malang. Terus kemudian di pojokan situ ada gereja ini ya, gereja Kayu Tangan kalau orang-orang nyebutnya ya. Jadi gereja Kayu Tangan. Nah di sini kita lihat trotoarnya udah luas banget ya, jadi lega banget dan aman kalau misalkan untuk pejalan kaki ya, bisa berjalan kaki dengan leluasa. Kemudian ada jalur difabel juga. Jadi ini udah benar-benar progres yang menurutku sih progresnya bagus ya dibandingkan yang sebelumnya, karena sebelumnya itu trotoarnya kecil banget ya, sempit ya, trotoarnya sempit. Terus kemudian nggak ada tempat duduk-duduk kayak gini gitu kan. Kalau sekarang nih udah dikasih tempat duduk. Jadi teman-teman kalau misalkan jalan kaki kecapean bisa duduk-duduk, bisa nongkrong-nongkrong di sini sama temen, bisa banget ya. Dan kalau sore menjelang malam itu juga makin bagus ya, malam-malam juga bagus karena lampunya nyala semua ya. Teman-teman yang belum lihat suasana, yang pengen lihat suasana malam di Kayu Tangan, mungkin bisa cek di video TikTok ya, itu aku pernah posting suasana malam di Kayu Tangan. Nah ini area di dekatnya bioskop Merdeka. Jadi di seberang jalan ini itu ada bioskop Merdeka ya. Jadi bioskopnya itu udah tutup ya, sekarang udah dihancurin ya, gedungnya udah dihancurin. Kalau dulu tuh tempat bioskop yang legend udah dari sejak zaman bapak-bapak kita gitu ya. Dan akhir-akhir sebelum diruntuhin itu udah mulai absurd tuh guys ininya, nyetel film-film yang ditayangin itu udah mulai absurd ya. Mulai film-film India lawas, kemudian film-film nggak bagus juga sih, jadi film-film dewasa gitu mulai disetel, diputar di situ ya, film-film dewasa, film-film India yang pokoknya nggak ada film box office-nya sama sekali, karena memang bioskop lama banget. Dan itu aku juga nggak pernah masuk ya, di dalamnya seperti apa bentuknya juga nggak tahu.
Cuma sebenarnya itu legend karena memang bangunannya itu udah dari zaman kolonial. Itu bangunannya jadi desainnya apa ya, art deco atau apa kalau nggak salah ya. Jadi desainnya udah sejak dari zaman kolonial itu gedung bioskop itu. Harusnya mungkin bisa jadi apa, semacam cagar budaya gitu ya, tapi ya akhirnya harus dihancurkan ya. Nah, ternyata memang harus dihancurkan, nggak tahu kenapa. Nah, jadi di sini di Kayu Tangan ini teman-teman bisa ini ya, banyak kafe. Cuman karena ini masih pagi gitu ya, jadi banyak toko yang tutup. Memang aku sengaja pagi-pagi jalan-jalan ke sini. Nah, ini ada kafe. Aku emang sengaja pagi-pagi jalan ke sini karena emang biar nggak terlalu panas, dan habis ini aku mau ke warung pecel legendaris di Malang gitu ya. Makanya aku pilih jalan pagi-pagi supaya ntar habis jalan ini langsung bisa ke warung pecel legend itu, dan itu bisa teman-teman lihat videonya juga di channelku. Nah, ini kita ketemu lagi nih box telepon lagi yang bisa buat ngecas ya, tapi ini masih belum di apa namanya, belum dikasih stop kontaknya buat ngecas kayaknya. Nah, ini bisa kita lihat nih Kampung Heritage Kayu Tangan ya. Jadi gang-gang di sekitaran di sepanjang Kayu Tangan itu udah dipasangi gapura kayak gitu, dan ditulisin Kampung Heritage itu ya. Jadi memang ini udah kampung yang legend banget gitu ya. Kalau dulu ini memang zamannya bapak-bapak kita itu ya, memang di ya Malioboro-nya Malang tuh ya di sini gitu ya. Jadi banyak toko jajar-jajar gitu kan. Jadi mereka jalan-jalannya di sini, pada belanja-belanja di sini gitu kan. Ngedate-nya juga di sini gitu kan. Ntar nonton bioskopnya di Bioskop Merdeka. Wah, gitulah kayak cerita legendnya kayak gitu ya. Cuman sekarang ya gini ya. Jadi apa namanya, udah mulai banyak toko-toko lawas itu yang udah mulai tutup ya. Dan ada yang benar-benar tutup permanen, ada yang ganti jadi toko yang baru atau jadi kafe yang baru gitu kan. Nah, ada juga yang jadi bank dan jadi hotel juga ada. Nah, ini kalau jogging di sini lumayan ya enak lah, nggak terlalu rame kalau masih pagi kayak gini kan, nggak terlalu rame. Tapi kalau siang pastinya panas banget di sini ya, karena pohon-pohonannya nggak terlalu banyak sih, dan itu sayangnya itu ya, nggak terlalu banyak pohon-pohonan yang rindang gitu ya. Nah, ini kita ketemu kafe lagi, dan ada kafe lagi, jadi udah mulai banyak kafe yang berjajar di sini gitu kan. Teman-teman kalau misalkan ke Malang jangan lupa pastikan mampir di sini ya. Jadi mampir di Jalan Kayu Tangan, dan ini enak banget memang kalau misalkan di explore itu dengan jalan kaki ya, karena memang ya gitulah ya, bisa mampir-mampir ke kafe, kemana, ke toko, terus kemudian bisa duduk-duduk gitu ya, sambil duduk-duduk, terus kemudian ya pokoknya lebih enak pakai jalan kaki ya. Jadi bisa sambil selfie gitu kan. Apa namanya, bisa ambil spot-spot, banyak spot kok di sini, dan mural-muralnya juga keren-keren kalau misalkan teman-teman lihat ya. Ada mural-muralnya juga yang keren-keren yang bisa dipakai buat selfie juga ya. Nah, di sini ada lebihan kantong parkir ya di sini ya. Jadi bisa dipakai buat parkir motor nih teman-teman. Jadi nggak makan badan jalan, walaupun sebenarnya banyak juga sih yang masih pakai parkir di badan jalan gitu ya. Ya emang sangat disayangkan sebenarnya. Dan memang kalau misalkan biasanya sih emang ke
kekurangan ya, kita di kota-kota di Indonesia itu memang kantong parkirnya gitu ya. Jadi belum ada kantong parkir yang fix gitu ya, yang bisa mengurangi kemacetan, jadi orang-orang nggak parkir di pinggir jalan gitu kan. Nah ini kita udah sampai di perempatan Raja Bali gitu ya, namanya perempatan Raja Bali karena dulu di situ ada toko Raja Bali, cuman sekarang udah jadi resto Lafayette kalau nggak salah. Nah ini di sini kita akhiri perjalanan kita di Kayu Tangan. Sebenarnya masih bisa ya lanjut terus ke sana sampai pertigaan PLN, cuman kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya mampir ke Malang dan bisa eksplor Kayu Tangan. Oke, itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.